wisatawan asal Blora tewas di pemandian air panas Tuban. Viral, mobil polisi kabur usai serempet mobil parkir di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Soraya Sarah. Mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Seorang pengunjung wisata pemandian air panas di Kabupaten Tuban ditemukan tewas dalam kondisi tengkurap di tengah sungai. Diduga wisatawan asal Blora, Jawa Tengah tersebut meninggal lantaran badannya kurang fit dan perut dalam kondisi kosong saat berendam. Seorang pengunjung wisata pemandian air panas Nganget di Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, ditemukan tewas dalam kondisi tengkurap di tengah sungai Selasa siang. Korban diketahui bernama Samijan, 72 tahun, warga asal Desa Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi tengkurap di tengah sungai yang juga dijadikan tempat wisata pemandian air panas. Hasil pemeriksaan luar oleh tim medis Puskesmas Singgahan menunjukkan bahwa korban diperkirakan telah meninggal sekitar 1 jam sebelum ditemukan. Diduga korban meninggal saat berendam dalam kondisi perut kosong. Sementara berdasarkan keterangan istri korban, sebelum berangkat ke pemandian air panas, suaminya sempat mengeluh kondisi tubuh yang tidak fit. Meski demikian, ia tetap berangkat untuk melakukan terapi. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Bahwa pada saat ditemukan ini kondisi korban kondisinya mengapung, tengkurap. Dari situ keterangan dari istri sementara bahwa sebelumnya ini korban mengaku tidak enak badan sehingga menjalani terapi di pemandian air panas tersebut. Namun pada saat ditemukan korban dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kemudian dari korban sendiri itu inisial S, untuk umur itu 62 tahun. Ulangi 72 tahun. 72 tahun. Untuk alamat sendiri di Desa Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Jadi pada saat itu korban bersama istri. Pada saat itu ditemukan korban sudah meninggal dunia dalam keadaan tengkurap itu. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selanjutnya pihak keluarga membawa pulang jasad korban ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Jombang terekam CCTV. Pelaku gagal membawa kabur motor curiannya lantaran pemilik motor keluar mengejarnya. Aksi dua pelaku pencurian motor beraksi di halaman parkir minimarket di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, terekam CCTV. Pelaku yang sudah berhasil merusak kunci kontak menggunakan kunci T gagal membawa kabur motor curiannya. Pasalnya, cakra motor yang hendak dicuri tersebut ternyata dikunci oleh pemiliknya. Selain itu, kejadian percobaan pencurian tersebut juga diketahui oleh pemilik motor, sehingga langsung mengejar pelaku. Pelaku yang mengenakan baju hoodie hitam dan mengenakan masker serta topi langsung kabur saat ketahuan pemilik motor. Korban yang keluar dari dalam toko berusaha mengejar pelaku, namun pelaku dengan cepat kabur ke arah selatan. Muhammad Kusnadi, karyawan toko mengatakan kejadian berawal saat korban Dani Angga Saputra, asal Kecamatan Wonosalam, Jombang, sedang bersih-bersih di dalam toko. Saat aksi pencurian, korban curiga melihat motornya menyala, langsung keluar toko. Saat itu dirinya melihat ada seorang pria di atas motornya dan langsung lari saat dirinya keluar toko dan mengejarnya. Selanjutnya korban mengecek CCTV toko. Itu karyawannya lagi bersih-bersih, Pak. Terus tahu-tahu motornya udah nyala. Habis itu dia keluar
Itu pencurinya kabur. Mas, itu diduga pakai apa, Mas? Pencuri menghidupkan motornya? Pakai kunci T. 2. Pelaku yang mengenakan baju hoodie hitam dan topi serta masker langsung kabur ke arah selatan saat dikejar pemilik motor. Mendekati Lebaran ini, kejahatan kerap mengintai pemilik motor. Warga diminta waspada dan berhati-hati di saat memarkir motornya. Lebih aman motor diberikan kunci ganda selain kunci setir. Saiful Mu'alimin, JTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Ngawi protes terkait dugaan penggelapan program bantuan pangan non-tunai yang disalurkan melalui agen yang juga oknum perangkat. Puluhan warga tersebut merupakan dari keluarga penerima manfaat atau KPM menuntut pengembalian hak mereka. Puluhan warga dari keluarga penerima manfaat atau KPM Desa Sambirejo, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi melakukan protes dengan tidak sesuainya jumlah pencairan program bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang dicairkan melalui agen. Warga menduga jika hak mereka telah digelapkan oleh pihak agen yang tak lain salah satu perangkat desa setempat. Zainuddin, perwakilan warga, mengaku jika dugaan penggelapan program BPNT oleh agen tersebut dilakukan sejak tahun 2023 hingga saat ini. Dari biasa setiap bulan nilainya Rp200.000 yang dicairkan tiap 3 bulan sekali sebesar Rp600.000. Namun ada beberapa yang tidak diberikan. Terlebih bagi KPM yang kartu keluarga sejahtera atau KKS dibawa oleh pihak agen yang tak lain salah satu oknum perangkat desa setempat. Menurut Zainuddin, warga menuntut agar uang mereka dikembalikan serta meminta pihak pemerintah desa memecat oknum perangkat desa tersebut. 2023. Total ada berapa warga ini? Ya sementara saya belum bisa mengetahui karena dalam data itu saya tidak tahu. Tapi kalau jenengan sendiri? Nah, saya sebetulnya hanya sebagai tokoh masyarakat saja, mewakili dari masyarakat yang mungkin belum atau tidak menerima, maka saya yang mewakilinya. Satu bulan terimanya berapa itu? Rata-rata 200.000. 200.000. Itu periode 2023 sampai awal 2025. Sebagian sudah diterimakan, yang sebagian belum, Mas. Makanya nanti akan klarifikasi secara keseluruhan yang bersangkutan sebagai agen siap untuk menutup secara keseluruhan. Jadi memang ada indikasi uang itu digelapkan oleh agen. Siap. Itu memang kelihatan sengaja kan udah aku ya, Mas. Gitu ya. Jadi kartu itu posisi di bawah masing-masing PKH. Kartu itu sebagian di bawah, ini sebagian waktu dulu itu di pending mereka. Di pending, dibawa oleh agen. Ya, sebagian, tidak secara keseluruhan. Jadi memang yang tidak terbayarkan itu yang dibawa oleh agen kebanyakan. Iya. Adalah 2 poin. Yang satu adalah agen siap untuk memenuhi secara keseluruhan kaitannya dengan uang mulai tahun 2023. Yang kedua, karena saya sebagai aparat desa, masyarakat menghendaki untuk diberhentikan. Mundur ya? Ya, mundur. Hal yang sama disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Sambirejo, Amin Jumali, membenarkan jika hasil mediasi dengan KPM dan pihak agen tersebut diketahui terdapat bansos BPNT kepada sejumlah penerima tidak disalurkan sejak tahun 2023. Hal itu juga telah dibenarkan oleh pihak agen. Pihak agen juga berjanji akan mengembalikan uang bansos ke KPM, termasuk menyampaikan hasil mediasi ke pemerintah desa, mengingat warga juga menuntut agen yang juga perangkat desa tersebut dipecat. Jadi di sini kami sebagai lembaga BPD ini kapasitasnya hanya mediasi antara pihak KPM dengan agen yang masalah tersebut. Jadi sebenarnya pihak agen siap mengembalikan dana yang diambil dari KPM. Terus kesimpulan berikutnya itu KPM membawa data konkret ke agen, misalnya berapa nominal yang harus diganti oleh pihak agen. Terus kesimpulan yang ketiga itu dari aspirasi masyarakat menghendaki bahwa mbaknya diberhentikan dari agen dan dicopot dari
perangkat desa. Tapi itu bukan ranah kami, itu masuk ke ranahnya pemerintah desa. Tapi paling nggak nanti ada rekomendasi dari BPD yang disampaikan ke pemerintah desa, ada rekomendasi hasil rapat ini disampaikan ke pemerintah desa. Untuk rekomendasinya pastinya dari berita acara. Berita acara ya. Berita acara. Itu sebagai berita acara, rekomendasi. musyawarah pada hari ini hasil kesepakatannya apa kita sampaikan ke pemerintah desa. Nanti yang memutuskan itu pemerintah desa. Jadi bukan lembaga. Karena Seperti diketahui, program BPNT digelontorkan pemerintah dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pangannya. Program ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan masyarakat, sehingga sangat disayangkan jika program tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Viral, mobil polisi kabur usai serempet mobil parkir di Tuban. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Sebuah mobil dinas polisi menyerempet mobil yang sedang parkir. Bukannya berhenti dan meminta maaf, mobil dinas tersebut langsung kabur tanpa tanggung jawab. Atas kejadian tersebut, pemilik mobil menyampaikan kekecewaannya di media sosial hingga viral. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil dinas polisi menyerempet mobil yang sedang parkir di Jalan Ledda Sucipto, Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban, Selasa siang, viral di media sosial. Pemilik mobil merasa kecewa lantaran pelaku bukannya berhenti untuk bertanggung jawab, namun justru lari dan meninggalkan lokasi. Wahabi, pemilik mobil Innova Reborn, mengaku kejadian berawal saat mobil miliknya terparkir di badan jalan, sementara dirinya sedang di dalam rumah kliennya. Selanjutnya, sebuah mobil polisi melaju dari arah barat ke timur dan menyenggol mobil miliknya hingga rusak. Korban mengetahui hal itu saat hendak meninggalkan rumah kliennya. Mengetahui hal tersebut, pemilik mobil mengecek kamera CCTV di lokasi setempat dan mendapati mobilnya diserempet mobil dinas polisi. Perilaku tindakan yang tidak patut dicontoh atau bahkan dijadikan perbuatan tercela dari salah satu anggota oknum di Polres Jajaran Tuban yang mungkin yang bersangkutan telah sengaja menyerempet atau menabrakkan kendaraan operasional dinasnya ke kendaraan pribadi saya, Toyota Innova Reborn Nopol L 1860VZ, yang kebetulan pada saat itu parkir di Jalan Ledda Sucipto, Tuban, di posisi kiri jalan dari arah barat, artinya dari arah barat ke timur ke arah Patung. Nah, kejadiannya itu sekira atau setidak-tidaknya itu pukul setengah 12 atau 11.30 WIB sampai jam 12.15 WIB. Nah, saya keluar dari rumah tamu atau rumah klien saya dan mendapati mobil saya seperti itu. Saya panik, saya tanya lingkungan sekitar, tidak ada yang tahu menau. Syukur alhamdulillah ada salah satu CCTV yang nge-shoot atau titik spot fokusnya persis di posisi mobil saya parkir. Atas kejadian ini, pemilik mobil menyesalkan sikap pelaku yang enggan bertanggung jawab. Dirinya berusaha mencari keadilan dengan memposting hal yang dialaminya ke media sosial. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, KAI Daob 8 Surabaya melakukan inspeksi di stasiun Bojonegoro untuk memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2025. Inspeksi dilakukan meliputi pengecekan bangunan stasiun, perlintasan rel kereta, fasilitas stasiun di stasiun, perlintasan sebidang, boarding stasiun, hingga kesiapan para petugas.
Sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran perjalanan kereta api pada masa angkutan Lebaran 2025, KAI Daops 8 Surabaya melakukan inspeksi lintas dari stasiun Surabaya Pasar Turi hingga stasiun Bojonegoro. Kegiatan ini dipimpin oleh Eksekutif Vice Presiden KAI Daops 8 Surabaya, Wisnu Pramudyo, dan diikuti oleh jajaran manajemen Daops 8 Surabaya, termasuk para quality control pada bidang masing-masing. Pada kesempatan ini, KAI Daops 8 Surabaya tidak hanya melakukan pengecekan di stasiun Bojonegoro, melainkan juga di 17 stasiun mulai dari stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun Tandes, stasiun Cerme, stasiun Bojonegoro, hingga stasiun Tobo. Adapun pengamatan dan pengecekan yang dilakukan meliputi kondisi prasarana yang meliputi jalan rel, jembatan, wesel, perlintasan sebidang, dan juga kebersihan lintas. Tidak hanya itu, dari sisi pelayanan kepada pelanggan KAI Daops 8 Surabaya melakukan cek terhadap kondisi stasiun, meliputi kondisi bangunan stasiun, fasilitas stasiun seperti loket, ruang tunggu, toilet, musola, dan juga boarding stasiun. EVP KAI Daops 8 Surabaya, Wisnu Pramudyo menjelaskan bahwa cek lintas ini dalam rangka persiapan angkutan Lebaran 2025 dilakukan bersama jajaran manajemen Daops 8 Surabaya. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk pengecekan kesiapan para personil di lapangan dalam menghadapi angkutan Lebaran 2025, mulai dari kesehatan pekerja, alat pendukung, peralatan fasilitas operasi, alat pelayanan terhadap penumpang, serta kelengkapan. Wisnu menambahkan, dari hasil pemeriksaan ini, jajaran manajemen KAI Daops 8 Surabaya meyakinkan kondisi lintas operasional KA dalam kondisi prima. Meski demikian, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan pada lintas operasional kereta api di wilayah Daops 8 Surabaya yang dinilai berpotensi dapat mengganggu perjalanan kereta api. Kita hari ini cek lintas, pemeriksaan lintas dalam rangka persiapan angkutan Lebaran tahun 2025. Dan ini kita lakukan dengan bersama jajaran manajemen Daops 8 Surabaya beserta kru. Apa saja Pak yang dicek pada hari ini? Yang dicek hampir semuanya. Jadi pertama adalah kesiapan teman-teman di lapangan dalam melaksanakan angkutan Lebaran, mulai dari kesehatan, kemudian alat pendukungnya, kemudian peralatan fasilitas operasi, kemudian alat-alat pelayanan terhadap penumpang, kelengkapan dan seterusnya. Ini kita cek semua sejauh mana kesiapan untuk angkutan Lebaran tahun 2025. Sementara itu, dari sisi perlintasan sebidang kereta api, KAI Daops 8 Surabaya akan terus melakukan kegiatan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang, serta mengajak instansi terkait seperti Dishub hingga kewilayahan setempat. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Bupati Bojonegoro Setiawahono berkomitmen meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah setempat. Hal ini disampaikan saat Bupati menyampaikan laporan LKPJ Bojonegoro tahun 2024 dan pembahasan Raperda Dana Abadi Pendidikan di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiawahono berkomitmen dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM sekaligus mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun 2024 dalam sidang paripurna DPRD Bojonegoro pada Senin 17 Maret 2025. Dalam pembacaan LKPJ, Bupati Wahono menyampaikan sejumlah laporan, mulai dari pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Tak hanya itu, Bupati Wahono juga menyoroti angka kemiskinan di Bojonegoro yang masih menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun daerah, serta menyampaikan sejumlah pemaparan capaian indikator kinerja masing-masing urusan dalam penyelenggara. Bupati Wahono mengatakan jika dirinya berkomitmen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mengatasi kemiskinan di Bojonegoro. Untuk mendukung dan mencapai hal itu, Setiawahono sudah menyiapkan beberapa program unggulan dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan dan menaikkan indeks pembangunan manusia.
target yang harus kita sama-sama kita perbaiki ke depan adalah satu terkait masalah IPM itu harus dapat naik, kemiskinan harus turun. Yang kita tahu kemiskinan hari ini itu ada di angka 11. Harapan kami di tahun depan itu bisa di angka 8. Jadi kami hari ini baru merencanakan beberapa program kegiatan dalam rangka untuk penurunan kemiskinan dan menaikkan angka usia sekolah, IPM kita naik. Sementara yang diketahui tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 mencapai sebesar 11,69, menurun 0,49% dibandingkan tahun 2023 sebesar 12,18%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 sebanyak 147,69 jiwa dari 153,26 ribu jiwa di tahun 2023. Kemudian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2024, indeks pembangunan manusia Bojonegoro sebesar 72,75 atau mengalami peningkatan 0,95 dari tahun 2023 sebesar 70,80 atau dan telah berada pada level IPM tinggi. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Mendekati Lebaran, permintaan sarung tenun goyor meningkat. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mendekati perayaan Lebaran, perajin sarung tenun goyor di Jombang mulai mendapatkan peningkatan pesanan. Para pecinta sarung goyor ini memesan untuk kebutuhan hadiah Lebaran hingga dipakai sendiri untuk merayakan Idul Fitri. Karena produksi masih mengandalkan mesin manual, perajin kewalahan memenuhi permintaan yang meningkat hingga 50%. Mendekati perayaan Lebaran, perajin sarung tenun goyor di Jombang mulai mendapatkan peningkatan pesanan. Salah satunya seperti yang dirasakan Sugeng Riyadi, perajin sarung tenun goyor di Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Jombang. Sarung tenun goyor Sugeng Riyadi ini memang tidak banyak diproduksi. Maklum karena proses tenunnya masih menggunakan alat tradisional. Mengandalkan ketelatenan kelompok ibu-ibu, mereka memainkan alat tenun manual. Kaki hingga tangan bergerak seirama untuk menghasilkan motif kain tertentu dari sarung khas tenun ini. Setelah jadi kain, baru dijadikan sarung dan dikemas dalam wadah apik nan menarik. Sugeng mengaku selama Ramadan, terutama saat mendekati Lebaran, pesanan sarungnya mengalami peningkatan hingga 50%. Sayangnya, karena produksinya masih manual, sehingga produksinya sangat terbatas. Alhamdulillah, mulai minggu kedua ini insya Allah sudah meningkat ini. Biasanya awal-awal minggu ini belum tapi minggu kedua ini insya Allah sudah mulai nampak para pencinta sarung goyor. Pemesan dari mana aja? Pemesan ini terus terang alhamdulillah ini baru-baru ini juga yang Cinanggudo itu kan ada yang di Amerika juga itu ya, dipulang dan dia kok juga tertarik mau memasarkan di sana juga. Harganya mulai berapa sampai berapa? Kalau harga di sini yang sarung kasaran itu 250, yang halusan kayak tebu ireng ini sekitar 500.
Untuk pemesanan selama ini Sugeng mengandalkan jejaring pertemanan hingga pameran. Sarung yang dikemas dalam wadah apik ini dijual di kisaran Rp250.000 untuk jenis goyor kasaran dan Rp650.000 untuk jenis halusan. Pelanggan sarung ini tidak hanya dari Kabupaten Jombang, sejumlah kota tetangga di Jawa Timur, bahkan sarung ini sudah dijual ke Cina dan kawasan Timur Tengah. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Sementara itu pemirsa, sebuah sekolah dasar Islam di Kabupaten Tuban menyalurkan zakat fitrah para siswa kepada ratusan warga yang berhak menerima. Acara yang dikemas dalam semarak zakat fitrah ini, para siswa diberikan bekal teori, simulasi, dan praktek langsung di lapangan. Suasana berbeda terlihat di Sekolah Dasar Islam SDI Adzikri di Desa Tuburiwetan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Para siswa, guru, dan wali murid terlihat sibuk mempersiapkan zakat fitrah untuk dibagikan kepada penerima yang berhak. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk mensucikan diri dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sebelum menyalurkan zakat, para siswa terlebih dahulu diberikan materi oleh sejumlah guru tentang zakat. Selain itu, para siswa juga diminta untuk mensimulasikan serta memerankan drama bertemakan zakat. Tak hanya itu, para siswa didampingi guru dan wali murid juga membagikan zakat fitrah mereka kepada warga di 13 desa di Kecamatan Merak-Urak, Tuban. Bekal teori, simulasi hingga praktek zakat ini diberikan agar para siswa paham betul tentang tata cara dan ketentuan zakat, besaran zakat, tujuan dan manfaat zakat, hingga siapa saja yang berhak menerima zakat. Kegiatan semarak zakat ini disambut antusias oleh para siswa. Mereka mengaku senang bisa membagikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak. Membagikan zakat fitrah kepada siapa, Dek? kepada orang-orang yang berhak menerima. Gimana kesannya setelah membagikan zakat ini? Seru sekali. Tadi bagikan sama siapa saja? Sama ustazah, sama teman-teman. Sementara itu, semarak zakat fitrah ini digelar untuk memberikan pembelajaran mulai dari membeli beras sampai menyalurkannya kepada warga yang berhak menerima. Setiap siswa menyalurkan paket beras 3 kg yang dibeli di sekolah setempat. Jadi hari ini SD Islam Adzikri sedang mengadakan semarak zakat, di mana semarak zakat ini akan memberikan pembelajaran mulai dari mereka membeli beras sampai dengan nanti penyalurannya kepada orang-orang yang berhak menerima. Adapun beberapa daerah ini kita salurkan di desa-desa sekitar SD Islam Adzikri, ada 13 daerah yang nantinya akan diberikan beras zakat fitrah ini. Harapannya apa, Us, dengan kegiatan ini, Us? Ya, harapan kami siswa dapat mempraktekkan secara langsung kegiatan zakat fitrah mulai dari awal mereka membeli sampai dengan penyalurannya ke warga yang berhak menerima. Tak hanya menyalurkan zakat, para siswa juga memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa di sekitar sekolah setempat. Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.